Ada pertanyaan titipan Bu ya. Ada salah seorang berjemaah telah mendaftar korban di sebuah masjid. Namun terakhir ada informasi ternyata masjid itu sudah menetapkan sholat di hari Sabtu. Padahal Bapak ini tetap akan sholat di hari Ahad, sholat hari raya di hari Ahad. Pertanyaannya, apakah saya harus sholat di hari Sabtu? Atau kalau saya sholat sholat hari rayanya nanti hari Ahad, apakah korban saya sah? Ini pertanyaannya Bu ya. Karena memang sekarang kan ada dua. Ya, kalau seruan saya, anjuran saya, silakan kita berpegang kepada ijtihad mana saja. Karena itu kan ijtihad ulama. Ulama beristihad, kalau dilihat bulan di satu tempat, apakah seluruh wilayah ikut atau tidak? Jumhur ulama mengatakan ikut semuanya. Kalau dilihat di Indonesia, semua dengan dunia ikut. Kalau dilihat di Eropa, semua dunia ikut. Dilihat di Mekah, seluruh dunia, mau di Mekah dia mau di mana pun, ikut. Ini intijah jumhur ulama. Kalau ada berpegang seperti itu, ya silakan saja. Kemudian ada lagi yang berpatokan kepada falak, hisab, hitung-hitungan di atas meja ya kan. Jadi jauh-jauh lagi, belum lagi sudah tahu mereka kapan Idul Adha, kena hitung-hitungan falak. Itu istilah ulama juga, banyak ulama yang menumpuk itu. Apalagi sudah mereka pelajari canggihnya ilmu falak sekarang. Melesetnya itu 0,1% cuma. Kan sering pas kan halang itu ijtihad juga. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa nanti kalau dilihat bulan di satu tempat tidak harus yang lain ikut. Yang ikut itu yang mana? Ada yang mengatakan yang tinggal di satu benua saja, iklim satu wilayah. Ada yang patokannya adalah sama matlaknya. Matlaknya itu sama waktunya, jamnya. Negeri yang sama jamnya dengan itu semuanya ikut. Ada yang mengatakan masing-masing ikut waliul amar, yaitu pemerintahnya. Kita sekarang kan ikut pemerintah. Karena pemerintah kita telah mengumumkan. Pemerintah kita mengumumkan bahwa 1 Zulhijjah hari Jumat, maka Idul Adha jatuh hari Ahad. Sekarang di mana pemerintah sudah mengumumkan, maka prinsipnya di dalam masalah ini, prinsip kita harus ikut pemerintah. Karena ini masalah keumatan, ini masalah mobilisasi umum, ini masalah persatuan kesatuan umat. Maka kita ikut pemerintah. Pemerintah juga kan dalam memutuskan itu memilih satu ijtihad. Kalau semuanya ijtihad lalu dipilih oleh satu oleh pemerintah, wajib kita ikut. Apalagi demi menyatukan wajib kita ikut. Tidak boleh kita berlawan-lawan. Berat ini masalah ini. Bacalah buku fikih. Bukan saya yang bilang. Apalagi mazhab Maliki. Begitu juga mazhab Imam Ahmad. Kalau ada yang mengikuti ijtihad yang di luar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, silakan. Tapi kerjakan sembunyi-sembunyi, jangan diperlihatkan, supaya kamu jangan menjadi peretak pemecah belah umat. Dan jangan terkesan nanti melawan pemerintah yang sah. Itu masalahnya. Oleh karena itu kalau mau gini sembunyi-sembunyi aja. Kalau sembunyi-sembunyi jangan menampakkan. Tapi kalau yang namanya untuk berhari raya, tetap bersama. Sholat Idul Adha-nya bersama. Apa tidak salah? Salah apa pula? Tidak salah. Itulah yang seharusnya dikerjakan. Karena kan begini, gimana Ustaz? Ini sholat Idul Fitri. Menurut kami, ijtihad kami ini
hari Rabu, pemerintah hari Kamis katanya. Kalau keyakinan kami hari Rabu, masa kami hari Kamis nanti sholat Idul Fitri? Tak sah dong. Siapa yang bilang tak sah? Jangan menjadi karang-karang di setiap itu. Baca. Siapa yang bilang tak sah? Berkarang-karang aja. Buat konsekuensi sendiri. Heran saya Pak. Orang mau istihad-istihad. Tak mengerti saya. Jadi baca buku fikih. Rasulullah SAW salat Idul Fitri tanggal 2 Syawal. Dalam kasus apa? Itu ada dalam hadis Bulughul Maram itu, baca. Rasulullah SAW pernah suruh ru'ya Syawal. Maka hari itu tidak ada yang melihat sore. Tunggu-tunggu Rasulullah tidak ada. Lalu apa kata Rasulullah? Besok pagi kita puasa bersah Idul Fitri. Sempurnakan apa Ramadan 30 hari. Sudah puasa hampir jam 11 menjelang zuhur. Sudah sang puasa ini. Tiba satu rombongan dari kampung menemui Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah lihat bulan kemarin. Karena waktu itu handphone tidak ada. Dan bisa handphone Rasulullah. Kendaraan tak pula ada yang cepat, cuma kuda satu rombongan mereka. Bersama-sama mereka mengatakan, kami dah melihat. Betul kalian lihat? Iya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Semua berbuka. Disuruh oleh Rasulullah semua berbuka. Besok kita hari tanggal berapa Rasulullah raya? Kenapa mereka tidak pakai hadis ini? Kalau pedomannya sunnah, kan itu. Itu sunnah. Susah ya. Karena ini karang-karang aja kan. Ini kan tanggal 1. Ini orang hukum di Padang Arafah. Ini orang kok begitu cara beristimbatnya itu? Siapa yang ngajarkan begitu? Ini masalah. Tak ada masalah. Sembunyi aja. Maka kalau itulah dalam umumnya apa? Ulama kata kalau terjadi dari banjir tanggal 1. Punya besok dia tanggal 10 Zulhijjah itu jadi banjir. Salat kita atas banjir itu. Kena mungkin 3 hari setelah itu baru reda banjir. Mana itu? Salat tak? Salat pas reda banjir, salat sama-sama. Sudah lewat tak? Tak ada masalah. Begitu kan? Maka kalau ada orang melihat, dikaji dalam buku fikih ada. Kalau ada orang melihat bulan ini Syawal sudah masuk nih, masuk nanti Zatul Hijjah ini. Dia melihat sendiri. Tidak betul. Setelah itu lapor ke pemerintah. Kena tak berhak melihat langsung diumumkan, tak boleh itu. Langsung pegang apa TV, channel. Kita apa? Jangan. Yang berhak itu pemerintah cuma. Tak berhak siapa-siapa itu. Kendali-kendali penguasa itu harus dipahami oleh semua itu. Begitu siasat syariahnya. Jangan termotot emosi-emosi kelompok, emosi-emosi apa. Maka apa? Kalau dia melihat sendiri, dilapor pemerintah, pemerintah tidak menerima kesaksiannya. Ya mungkin betul macam-macam. Mungkin dia preman, mungkin dia orang fasik. Mungkin ketika melapor tato jadi badannya. Kan tak percaya orang. Walaupun dia betul-betul melihat, yakin dia. Maka bagaimana yang melihat ini kira-kira? Pemerintah tidak percaya, maka pemerintah memutuskan rusak, tidak melihat. Dia sendiri melihat besok. Bagaimana bagi dia? Maka bagi dia kalau masalah Syawal ada 2 pendapat ulama. Itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia pernah terjadi di tahun itu. Ibnu Rajab Hambali di masa dia terjadi seperti ini. Goncang manusia. Ada bilang apa? Ini hari Idul Adha. Masa apa nak? Orang sudah menyembelih pertama. Ada yang besok baru Idul Adha. Terjadi fitnah.
Maka Ibnu Rajab menulis masalah ini. Maka apa kata beliau kesimpulannya? Ikut penguasa. Begitu. Hari raya itu hari raya bersama penguasa. Itu baru diakui hari raya kita. Hari raya yang diakui hari raya bersama penguasa. Atau sekali lagi saya apakan itu. Saya ulang lagi. Hari raya yang diakui hari raya bersama penguasa. Bacalah kitab-kitab itu. Bukan kata-kata saya itu, baca. Hari Arafah itu. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian ikut pemerintah dalam masalah ini. Karena memang wewenang dia. Kalau ada berbeda sembunyi-sembunyi. Jangan pula. Kemudian apa? Walaupun nanti Idul Adha, ya sudah sholat sampai besok, tidak ada masalah. Sholat sampai besok sama apa? Kemudian apa? Korban. Kalau mau korban, apa waktunya? Mau tanggal 10, mau tanggal 10. Kenapa juga ngotot harus tanggal itu juga? Ya Allah. Padahal kan tanggal 11 masih bisa, tanggal 12 masih bisa. Apa salahnya kita undur demi mempersatukan? Nah, ada orang kadang-kadang senang berbeda itu. Astagfirullahaladzim. Nah, boleh kita itu gembira pula kita dengan perbedaan. Kita bergembira berbahagia dengan persatuan. Ya, orang dijaga. Bahagia kita itu dengan persatuan. Maka innamal mu'minuna ikhwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pula ada orang berbahagia pula bangga dengan perbedaan. Itu sakit itu, nanti itu harus dirawat itu. Masa bangga pula dengan berbeda. Astagfirullahaladzim. Kita harus bahagia dengan persatuan. Karena itulah inti agama. Apalagi kalau masalah istihad, korbankan istihad kita demi persatuan di atas masalah istihad. Kalau menyuruh bersatu itu qat'i. Istihad itu ambil ini sila, tidak ada masalahnya. Karena itu masalah istihad. Apa dikot'ikan? Ini kalau inilah Bapak Ibu diamalkan, kan tenang kita semua. Ini namanya siasat syariah ini. Harus dia pelajari. Dan inilah maqasid syariah. Yang berjalan dalil tapi maqasid enggak dipelajari. Itu dia akhirnya. Berfatwa kadang-kadang tidak tepat. Kenapa? Tidak mempelajari maqasid. Membuat istimbat. Enak-enak saja gini. Masa begitu caranya? Maka seharusnya kan dibaca. Bagaimana ulama mendudukkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Namun masih ada tadi. Saya kira cukup sampai di situ karena ada acara pula. Karena itu mohon maaf atas kekurangan. Maka Bapak Ibu ya jaga sama-sama kita Idul Adha ya. Sama-sama sholat, sama-sama sedekah, sama-sama puasa Arafah kita hari Sabtu. Walaupun orang hukum pada hari Jumat, tidak ada hubungan antara puasa tanggal 9 dengan realita orang hukum di sana. Kenapa? Ru'yanya di sana memang begitu. Kita hari ke-9 di sini karena ru'ya kita diumumkan Menteri Agama seperti itu. Kalau siapa yang ikut nanti puasa sana silakan juga, tidak ada masalah. Tapi jangan berkuar kok, diam-diam aja. Hari rayanya tetap bersama, menyembelih korban juga tetap bersama, berbahagia kita. Masya Allah, kumpul sama-sama. Tapi kalau bisa-bisa nanti satu musola saja hari raya sendiri dia. Akan dah hari raya namanya itu. Allahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.